Merom ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam agenda atau kegiatan webinar berbagi dan berkolaborasi, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar untuk menumbuhkan ekosistem digital menuju Merdeka Belajar. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya di sini sebagai host yang akan memandu jalannya webinar untuk malam hari ini. Adapun rundown ataupun susunan acara yang akan kita lalui, yaitu yang pertama adalah pembukaan, berikutnya adalah doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kita dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian ada sambutan ataupun arahan dari Ketua IGI Kabupaten Kerom yang akan dilanjutkan oleh Bapak Khairul Anam sebagai BRB Provinsi Papua tahun 2021. Kemudian ada sosialisasi ataupun berbagi praktik baik dari SRB kita, Ibu Yeni Tri Tiang Ningrum dan Ibu Dia Setia Ningrum. Kemudian ada sesi tanya jawab atau serba-serbi, kemudian terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara pembuka telah kita lalui bersama. Sekarang kita akan melanjutkan agenda yang kedua, yaitu doa. Adapun untuk doa di sini saya akan pimpin Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami harap Bapak dan Ibu bisa duduk dengan tenang dan siap. Sepertinya sinyalnya kurang bagus.
Hostnya sepertinya keluar Bapak Ibu, kita tunggu dulu beberapa. Bu Fajar masih di room. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Ini Bu Fajar terpental kayaknya. Silakan Bu Fajar, sudah selesai lagunya. Silakan dilanjutkan. Masih mute itu. Bapak dan Ibu mendengar suara saya? Siap Mendengar, dengar. iya. Alhamdulillah. Akhirnya saya menggunakan HP Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke agenda berikutnya, yaitu kita berfoto bersama dulu, karena biasanya kalau masih sore kan masih cerah-cerah. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera. Mem Yeni siap ya? Siap. Oke Bapak Ibu, sudah siap kameranya on ya. 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Oke, sip, mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Fajar dilanjutkan. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu sambutan ataupun arahan dari Ketua IGI Kabupaten Kerom, dalam hal ini adalah Ibu Minarsih MPD. Ya, beliau adalah Kepala SMP Persiapan Negeri Kabupaten Kerom, tepatnya posisinya ada di Arso 10 ya. Kepada Ibu Minarsih, kami persilakan sekaligus membuka acara kegiatan di malam hari ini. Kepada Ibu Minarsih, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam. Yang terhormat Bapak Khairul Anam selaku DRB tahun 2021 yang hadir di acara malam ini, kemudian yang saya hormati Ibu Yeni selaku SRB 2002 dan Ibu Tias ya. Ya, Ibu Tias juga saya ucapkan Assalamualaikum, salam sehat, dan kepada ibu-ibu dan bapak guru hebat Kabupaten Kerom dan Jayapura
terkhusus dan wilayah Papua pada umumnya. Saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti webinar pada malam hari ini. Pertama, selaku hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Esa, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan ridhonya pada malam ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang baik ini, yaitu webinar berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, suatu kehormatan yang luar biasa ini saya diminta memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan berbagi dan berkolaborasi yang saya sendiri juga, ya Allah, baru saya mendengar ini. Dan terima kasih, ini merupakan ilmu baru. Izinkanlah saya mungkin menyampaikan beberapa hal terkait ini. Barangkali saya hanya berharap agar Bapak Ibu Guru dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah momen untuk kita mencari ilmu, menambah ilmu, dan kemudian dibagi. Sehingga senangnya bareng-bareng. Itu senada dengan slogannya IGI, sharing, growing together. Nah, kalau di Kabupaten Kerom terkhusus banyak guru-guru hebat. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi ke depan kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dan berbagi, sehingga pendidikan ini bukan hanya di kota saja yang mungkin maju, bisa saja sampai di wilayah-wilayah. Dan selanjutnya mungkin bisa kita lakukan kolaborasi-kolaborasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang punya ilmu, pokoknya untuk IGI Kabupaten Kerom siap berkolaborasi. Jadi mungkin itu ya Ibu, barangkali yang bisa saya sampaikan, mengingat ini hal yang sangat bagus dan hal yang sangat baru, makanya saya juga penasaran juga ingin ikut kegiatan ini. Semoga juga bisa bermanfaat dan kemudian bisa kita aplikasikan dalam pengabdian kita selaku abdi negara untuk mencetak generasi emas Indonesia. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar kegiatan berbagi dan berkolaborasi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Minarsi MPD yang telah memberikan arahan sekaligus membuka webinar berbagi dan berkolaborasi di malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Khairul Anam, SPD. Beliau adalah Duta Rumah Belajar atau biasa disingkat dengan DRB Provinsi Papua pada tahun 2021. Kepada Bapak Khairul Anam, disilakan. Apakah suara saya Ya, terdengar? Bapak, sangat jelas. Dengar. Baik, Ibu Kadirwati sebagai moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam sehat selalu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Khairul Anam, adalah guru pendidikan di SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke ya. Oke, selanjutnya yang saya hormati Ketua IGI Narsih MPD, Bapak Ibu SRB Provinsi Papua, ada Ibu Yeni dan Ibu Dwi Yahya ya. Ini Ibu Dwi ini sudah dari tahun lalu juga bersama-sama saya di level 4 ini atau
di level 4 yang saya salut dengan semangatnya beliau. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas prestasinya lolos sampai di level 4 ini. Semoga bisa menjadi duta rumah belajar atau dutek ya. Karena kan wacananya akan berubah nama, bukan duta rumah belajar, namun dutek, Duta Teknologi tahun 2022. Tetapi di dalam hal ini bukan berarti DRB adalah tujuannya. Tujuan utama adalah terus menjadi etalase pendidikan atau perpanjangan tangan dari Pusdatin untuk berbagi praktik baik kepada seluruh guru-guru dan seluas-luasnya berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain. Karena apa? Guru harus menguasai TIK di era digital ini, sehingga harus aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta dapat melakukan terobosan-terobosan strategi dan model pembelajaran berbasis TIK dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Sehingga siswa tidak kehilangan arah pendidikannya dengan adanya guru yang inspiratif, bergerak dengan hati, yang ikhlas, tanpa pamrih untuk melahirkan generasi-generasi emas yang berkarakter untuk Indonesia maju ke depannya. Nah, tentunya dengan adanya diseminasi ini, Bapak Ibu sahabat rumah belajar bisa berbagi praktik-praktik baiknya kepada guru-guru lain. Karena apa? Guru yang baik adalah guru yang mampu mendidik minat dan bakat sesuai dengan zamannya, dan esensinya adalah untuk mengantarkan kebahagiaan untuk peserta didik kita semua. Dan kegiatan berbagi dan kolaborasi ini tentunya sangat baik sekali untuk kedepannya. Kemudian baik juga untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu SRB, sahabat rumah belajar, karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain ya. Dengan berbagi ilmu dan berkolaborasi tentunya ilmu semakin bertambah, bukan semakin kurang. Ya, Bapak Ibu. Jadi semakin bertambah ilmunya dan semakin berkah untuk ladang amal jariahnya. Seperti itu. Jangan berhenti, harapan saya jangan berhenti sampai di sini untuk berbagi dan berkolaborasi, terus berkarya, dan tentunya saya harapkan walaupun nanti siapapun yang akan menjadi dutek dan siapapun yang, karena nanti kan nggak semuanya terpilih ya Bapak Ibu ya, tetapi semuanya tetap harus jangan sampai berhenti di sini saja. Terus berbagi, lakukan diseminasi terus. Nah, kami para DRB siap untuk berkolaborasi kapanpun, dimanapun kami siap. Untuk itu, izinkan saya berpantun. Hilang jarum di tengah malam, sulit dicari. Terinjak kaki, aduh rasanya sakit sekali. Jika ada kata-kata dan perbuatan yang menyakiti, mohon maaf kiranya diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Selamat malam. 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 Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairul Anam yang sudah memberikan pengarahan dan sambutan pada malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan langsung berbagi praktik baik dari narasumber hebat kita yang keren-keren kita, SRB yang pertama yaitu kepada Ibu Yeni Tri Tiangningrum SPD yang akan membagikan praktik baik
pemanfaatan fitur perangkat ajar dan bukti karya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk mengefisiensi waktu, saya langsung memberi waktu seluas-luasnya kepada narasumber pertama kita, Mem Yeni, untuk berbagi praktik tersebut. Kepada Mem Yeni, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih sudah Selamat hadir malam. di webinar malam ini. Yang saya hormati Ibu Minarsi selaku Ketua IGI Kabupaten Kerom. Yang saya hormati Bapak Khairul Anam, DRB Provinsi Papua tahun 2021. Kemudian suatu kehormatan juga ternyata ada Ibu Minarti, beliau adalah DRB Provinsi Papua tahun 2018. Mudah-mudahan saya tidak salah. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Minarti, salam kenal. Terima kasih sudah masuk di webinar saya kali ini. Kemudian yang terhormat juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sekanto yang berkenan untuk hadir di dalam webinar malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam ruang maya ini dalam rangka berbagi, berkolaborasi, membagi sedikit ilmu yang saya punya dan teman-teman punya, nanti semoga ilmu nanti bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu mohon izin saya share screen dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah, Meng. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Baik. Iya. Jadi judul berbagi saya untuk malam ini adalah pemanfaatan fitur perangkat ajar dan bukti karya pada platform Merdeka Mengajar dalam kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kemendikbudristek akhir-akhir ini gencar sekali mensosialisasikan tentang PMM dan apa yang dimaksud dengan platform Merdeka Mengajar itu adalah sebuah platform atau bentuk wadah sebagai alat atau sebagai platform teknologi untuk sebagai wadah untuk penerapan praktik baik Bapak Ibu guru, kemudian sebagai wadah untuk berbagi, sebagai sarana untuk mencari inspirasi, kemudian sebagai sarana untuk pelatihan belajar mandiri dan sebagainya tentang apa tentang kurikulum. Jadi Logo ada di sini. platform Merdeka Mengajar. Saya ingin bertanya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa tuliskan di room chat, ada di sebelah mana posisi Anda, posisi Bapak Ibu saat ini tentang platform Merdeka Mengajar ini. Yang A, belum tahu sama sekali sebelum ini. Kemudian yang B, sudah tahu tetapi belum pernah membuka platform ini, belum membuka alamat websitenya, atau belum menginstal di HP. Kemudian yang C, sudah tahu, sudah pernah membuka tetapi memakai atau memanfaatkan. Atau yang D, sudah tahu, sudah pernah membuka atau sudah menginstal di HP dan sudah memanfaatkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa ditulis di room chat-nya.
D. Bagian mama ini dulu. Mama chat ini. Yang mana, D, C, atau B? Aduh, mama Kebanyakan kacamata, apa? Pak. C. Sabar ya Bapak Ibu. Yang C, Bu. Yang C ya. Aduh. Oke, kebanyakan yang C ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu, sudah install tetapi belum memakainya. Seperti itu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu saat ini Mas Menteri atau Bapak Menteri kita ya sedang mensosialisasikan tentang ini. Setiap hari kita kalau membuka media sosial, membuka Instagram, Facebook, ataupun media sosial yang lainnya, kita sering sekali melihat ini logo seperti ini. Ternyata ini adalah logo platform Merdeka Mengajar. Apa sih yang ada di dalamnya? Seperti apa? Kita akan melihat. Nah, seperti apa sih PMM itu atau platform Merdeka Mengajar itu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk di dalam alamat ini, di alamat guru.kemdikbud.go.id, di laptop ataupun di HP, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ada logo Kemdikbud dengan logo PMM. Nih, di sini kita akan lihat mulai terapkan kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi platform ini adalah wadah di mana ada pelatihan, ada referensi untuk mengajar, ada inspirasi, video-video inspirasi yang Bapak Ibu bisa pakai untuk praktik baik Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tentunya ini adalah platform yang dipakai untuk penerapan kurikulum Merdeka. Kemudian ada apa sih di platform Merdeka Mengajar itu, ada apa saja? Seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali fitur-fitur atau bagian-bagian yang bisa kita ambil, kita pakai untuk praktik baik kita di dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, dan video inspiratif. Sebagai gambaran sedikit bahwa asesmen murid bisa dipakai Bapak Ibu untuk kegiatan asesmen awal. Kalau di kurikulum Merdeka Mengajar, sekarang ada istilah asesmen awal digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap peserta didik kita. Seperti itu. Kemudian kalau di perangkat ajar nanti kita akan mendapatkan contoh buku, kemudian modul ajar atau RPP, kemudian infografis materi dan sebagainya. Kemudian ada pelatihan mandiri. Ini di sini Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan pelatihan mandiri untuk memperdalam apa itu Merdeka Mengajar, kemudian apa itu kurikulum Merdeka dan sebagainya. Di sini tentunya kita mempelajari modul-modul dan sebagainya. Kemudian di bukti karya kita akan melihat karya-karya dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dan bisa jadikan inspirasi. Dan kita juga bisa memasukkan karya kita juga di dalam bukti karya itu. Lanjut di bagian komunitas, ini adalah komunitas guru-guru yang belajar, yang ingin memperdalam ilmu. Kita bisa bergabung juga di komunitasnya atau kita juga bisa membuat komunitas belajar sendiri. Kemudian video inspirasi, ini adalah video-video tentang inspirasi pembelajaran, inspirasi praktik baik oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Seperti itu. Kemudian lanjut, maaf. Cepet-cepetan tadi ya. Kita akan fokus ke fitur perangkat ajar Bapak Ibu. Jadi di dalam platform Merdeka Mengajar tadi ada fitur perangkat ajar. Apa saja sih di dalamnya? Jadi di dalam perangkat ajar itu ada, kalau kita klik di perangkat ajar, kita akan melihat buku murid, ada buku guru, ada modul ajar. Modul ajar mungkin kalau Bapak Ibu yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, mungkin
masih awam ya, tetapi kalau yang sudah menerapkan sekolah yang sudah menerapkan IKM itu sudah paham. Jadi modul ajar itu sama dengan RPP, tetapi RPP plus Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa mengambil contoh dari situ ketika kita masuk di fitur perangkat ajar ini, ada modul ajar yang kita bisa ambil, kita bisa apa namanya, contoh, oh seperti ini modelnya, seperti ini komponen-komponennya dan sebagainya, dan kita bisa jadikan referensi untuk pembuatan modul ajar kita sendiri. Kemudian buku murid kita bisa pakai untuk apa namanya, media pembelajaran. Ketika masuk di kelas kita bisa share ke anak didik kita, bisa di-download dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa kasih ke anak siswa kita supaya mereka bisa pakai untuk belajar di rumah. Kemudian buku guru juga sama untuk panduan kita sebagai kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain yang tadi saya sampaikan bahwa ini pengalaman saya ketika memanfaatkan fitur perangkat ajar Bapak Ibu. Pengalaman saya memakai atau menggunakan fitur perangkat ajar ini untuk mengambil beberapa referensi modul ajar. Jadi di dalam apa namanya, fitur perangkat ajar itu saya ketemu contoh modul ajar yang menarik Bapak Ibu. Contoh modul ajar yang inovatif sehingga kita sendiri sebagai guru tidak akan merasa bahwa perangkat apa namanya, modul ajar atau RPP kita itu sesuatu atau dokumen yang sangat membosankan ketika kita melihat bahwa kertas putih yang ada di atasnya itu tulisan berwarna hitam. Kadang-kadang kita bosan untuk untuk membacanya. Makanya di dalam perangkat ajar, di fitur perangkat ajar, saya menemukan bahwa oh modul ajar ini cantik, bagus, dan inovatif. Saya akhirnya mencoba menerapkan di modul ajar saya atau RPP saya untuk saya sendiri supaya saya tidak merasa bosan, sehingga kegiatan pembelajaran saya rancang sedemikian rupa ketika saya masuk kelas saya akan membaca modul ajar saya dengan tidak rasa bosan, seperti itu. Kemudian selanjutnya di fitur perangkat ajar saya menemukan lagi tadi ya buku siswa saya bisa download dalam bentuk PDF seperti itu. Kemudian saya share di grup WA peserta didik saya untuk selanjutnya mereka pakai sebagai bahan ajar, dan bisa juga link dari apa namanya, buku teks ini saya masukkan di dalam RPP saya atau modul saya, sehingga nanti tahun-tahun berikutnya bisa dipakai lagi, bisa memanggil link itu lagi untuk mengambil bukunya untuk pembelajaran peserta didik yang lainnya, seperti itu. Kemudian selain itu ada juga contoh-contoh infografis materi yang saya bisa dapat berupa PDF, berupa video dan sebagainya, sehingga ternyata saya bisa juga memakai video-video dan PDF itu untuk kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya saya menemukan lagi modul project. Ini Bapak Ibu yang sudah menerapkan di sekolahnya, sudah menerapkan IKM atau implementasi kurikulum merdeka, sudah paham tentang modul project. Setidaknya sudah mengenal tentang modul tentang project ya, project profil pelajar Pancasila yang ada beberapa tema itu diterapkan. Nah, di dalam fitur perangkat ajar kita bisa menemukan juga contoh modul project yang kita bisa ambil, kita bisa pakai sebagai referensi sesuai dengan tema yang ada yang sekolah kita laksanakan. Seperti contohnya di sekolah saya di SMA Negeri 2 Skantol tahun ini menerapkan melaksanakan project profil itu dengan tema suara demokrasi. Nah, contoh modul projectnya kita bisa ambil di fitur perangkat ajar seperti itu, Bapak Ibu.
Selanjutnya, fitur yang kedua yang saya pakai, yang saya sudah pakai di kegiatan pembelajaran saya adalah fitur bukti karya. Di dalam ini adalah ketika Bapak Ibu masuk di bagian fitur bukti karya, Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di dalam fitur bukti karya itu ada apa saja? Di dalam bukti karya itu ada banyak sekali video-video inspiratif atau video-video pembelajaran yang bisa kita pakai. Kita bisa apa namanya dalam tanda kutip contek. Oh, seperti ini cara mengajarnya. Oh, seperti ini dan sebagainya. Kemudian ada juga PDF berupa RPP, bahan ajar dan sebagainya. Misalnya kita juga punya karya, misalnya video pembelajaran, kita sudah membuatnya di channel YouTube kita, di akun YouTube kita. Kemudian kita bisa juga memasukkan bukti karya kita itu di dalam fitur bukti karya di PMM ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya, setidaknya kalau bukan video mungkin RPP atau modul ajar atau modul materi, Bapak Ibu bisa masukkan di bagian bukti karya ini di sini, ditambah karya ini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini jadi pemanfaatannya itu tadi ya, saya bisa mengambil contoh bukti karya orang lain yang berupa PDF, yang berupa gambar, yang berupa video, kita bisa ambil, bisa download ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa pakai sebagai inspirasi atau referensi kita untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu kita juga bisa upload atau bisa unggah bukti karya kita atau karya kita sendiri di fitur bukti karya ini. Contohnya misalnya saya sudah pernah ya Bapak Ibu mengunggah video pembelajaran saya atau video kegiatan praktik baik, kegiatan pembelajaran di kelas saya coba untuk upload di sini. Mudah-mudahan video itu dibuka orang yang sedang ini ya, sedang mencari dan itu bisa menjadi inspirasi buat mereka. Akhirnya itu bisa menjadi ladang amal yang secara tidak sadar kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sampai di sini paparan saya tentang praktik baik pemanfaatan fitur-fitur di platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada narasumber kita yang keren dan luar biasa, Mem Yeni Tri Tiangningrum SPD, yang sudah berbagi praktik baik tentang pemanfaatan fitur perangkat ajar dan bukti karya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi inti dari materi yang disampaikan oleh Mem Yeni, bahwa platform Merdeka Mengajar atau biasa yang dikenal dengan PME itu adalah sebuah platform teknologi yang disediakan untuk guru dan juga kepala sekolah dan bisa dibagikan juga ke semua orang Bapak dan Ibu ya. Nah, di dalamnya itu ada beberapa atau berbagai fitur-fitur yang bisa digunakan seperti asesmen murid, kemudian perangkat ajar, ada bukti karya, komunitas dan lain sebagainya. Jadi harapan kami setelah kegiatan ini selesai Bapak dan Ibu, karena tadi di dalam room chat banyak sekali yang menjawab C. Nah, berarti dari setelah kegiatan ini saya berharap Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan ya platform Merdeka Mengajar tersebut tentunya untuk pembelajaran. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum kita masuk pada narasumber yang kedua yaitu Bu Dwi Nur Yahya Setianing Tias. Minta maaf Ibu, tadi saya menyebutnya Setianingrum. Saya salah terus kalau nama agak panjang. Minta maaf Ibu ya. Nah, di dalam room ini apakah masih ada Ibu Minarti? Apakah masih ada Ibu Minarti ya? Masih ada Bu Fajar. Masih ada. Oh iya.
Ibu Minarti mungkin bisa menyalakan kameranya atau bersuara. Oh, selamat malam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, minta maaf kami Mohon tidak. maaf, saya dalam keadaan sakit. Oh, sakit. Ya, iya. Ya Ibu, mungkin Ibu Semoga bisa lekas sehat, memberikan Bu. motivasi sepatah dua kata lah untuk kami kami-guru supaya bisa termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembatik di tahun-tahun berikutnya Ibu. Kami Oh, persilakan siap. Ibu Minarti. Siap, Ibu. Terima kasih Bu Fajarwati Iya, sama-sama. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Bu Fajarwati Iya, Ibu. yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator ya Bu Yeni ya. Iya. Iya, Bu. Izin sebelumnya saya salam hormat untuk Ibu, namanya hampir sama nih Bu Fajarwati, Bu Minar ya, Minarsih ya Bu ya. Iya, Bu Ibu Ibu Minar. Ketua IGI ya. Namanya hampir sama Bu, mungkin saya harus banyak belajar ini dari senior. Jadi namanya hampir sama, beda hanya beberapa huruf begitu nggih Bu ya. Semoga saya bisa banyak belajar dari Bu Minarsi seperti itu. Semoga suatu saat diberi kesempatan untuk bertemu juga. Kemudian terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu guru hebat di sini yang punya semangat berbagi dan berkolaborasi yang luar biasa. Tentunya kegiatan ini tetap jangan Bu Yeni sama Bu Dwi Nur Yahya jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai peserta pembatik ya Bu ya. Tentunya tetap kita sebagai guru ya, guru Papua tentunya punya semangat untuk belajar dan berbagi. Semoga suatu saat kita menjadi guru-guru yang lebih Bapak Ibu lebih maju dan lebih bisa menyaingi, bukan menyaingi ya, bisa sama seperti Bapak Ibu lain di provinsi lain seperti itu. Tentunya siap. Ya tentunya, tapi semua ada yang sudah kenal, ada yang belum. Di sini ada Bapak Kepala Sekolah juga. Salam hormat Bapak Kepala Sekolah. Pak Mesyak Mantek. Beliau adalah orang-orang luar biasa. Salam kenal Pak. Iya. Hormat Ibu ya. Iya hormat. Semoga cepat sembuh Bu Minarti. Iya. Wah Bapak, ya. Izin Bapak Ibu, saya Minarti, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Papua 2018. Saya sekarang mengajar di SD Impres Kobakma, Kabupaten Membramo Tengah, Provinsi Papua. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah dengar saya, mungkin karena saya orang pedalaman sekarang Pak Mesak, Pak Kepala Sekolah, Ibu Ketua IGI, jadi mungkin sudah jarang muncul, mungkin ya debutnya jarang muncul seperti itu. Tapi saya tidak merasa mengurangi rasa hormat saya melihat semangat Bapak Ibu sahabat rumah belajar, semangatnya berbagi dan berkolaborasi yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Semoga ke depannya Bu Fajarwati, Bapak Ibu yang tergabung di seri webinar malam ini bisa mengikuti kegiatan pembatik dan menjadi sahabat rumah belajar atau nanti akan kita jadinya menjadi duta teknologi begitu ya, karena ini kemarin sudah dapat bocoran Bu Minarsi, jadi ada yang dikukuhkan untuk tahun 2022 nanti menjadi duta teknologi seperti itu, jadi semoga menjadi guru yang lebih
lebih melek teknologi lagi berarti ya. Harus menguasai semua, bukan hanya portal rumah belajar saja yang hendak dikenalkan ke Bapak Ibu guru dan siswa, tentunya masih ada platform lainnya yang dikembangkan oleh Kemendikbud yang dimanfaatkan untuk pendidikan seperti itu. Seperti yang sekarang tadi dikenalkan Bu Yeni, platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Jadi semoga menjadi menjadi cikal bakal kita menjadi silaturahmi komunitas yang lebih bagus lagi ke depannya. Izin Bu Minarti, saya ini lagi sakit, Pak Kepala Sekolah juga, saya lagi posisi sakit, mungkin kebanyakan gerak. Jadi saya dapat 3 kelas sekarang, 3 kelas PPG, dan sekarang alhamdulillah lagi menempuh S2, sama semoga bisa mengejar ketertinggalan, dan saya alhamdulillah dapat BPI Bapak Ibu, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nanti Bapak Ibu misalnya di tahun-tahun ke depan mau S2 atau S3, kalau mau bertanya tentang Beasiswa Pendidikan Indonesia bisa bertanya kepada saya. Saya award di 2022 siap mendampingi, dan insya Allah kalau dipercaya sharing nanti saya juga mau seperti itu. Siap Ibu, semoga cepat sehat. Iya, terima kasih Bu Fajarwati, Bu Yeni, saya siap menyimak dan terima kasih untuk mau berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat malam ini. Yeah. Iya, terima kasih pada Bu Minarti yang sudah berbagi ilmu, juga memberikan motivasi kepada kita. Sebenarnya saya pernah ikut pembatik tahun lalu, Ibu, tapi berhenti di level 2 karena tidak bisa mengikuti ujian dan berbagai kendala yang saya hadapi. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa. Nanti next berikutnya mungkin bisa untuk ikut kembali. Iya, semangat Bu. Tahun depan ya Bu ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Insya Allah jika masih diberi umur yang panjang, bolehlah kita untuk mencoba kembali. Terima kasih pada Ibu Minarti ya. Semoga cepat sembuh Ibu. Harus banyak istirahat. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita saatnya masuk pada agenda atau sesi berikutnya, yaitu penyampaian dari narasumber yang kedua, Ibu Dwi Nur Yahya Setianing Tias, dengan materi pemanfaatan portal rumah belajar dalam kegiatan pembelajaran. Kepada Ibu Dwi disilahkan. Ya, Ibu Dwi. Sepertinya terlempar Bu Fajar. Ada ini Setianing Tias, ini Bu Dwi ya? Iya, mungkin itu. Bu Dwi. Ya, Bu Dwi untuk menyampaikan materinya, untuk berbagi praktik kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang malam ini sudah stay di room kita. Enggak, kayaknya enggak deh. Iya, silakan Ibu. Oke. Mohon maaf, ini jaringan di tempat saya ini lagi mengajak gelut ya, berantem gitu, jadi ngajak gelut ya, ngajak gelut jadi mohon maaf gitu. Nanti saya mencoba sebisa saya untuk menjelaskan mengenai apa itu rumah belajar. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Nur Yahya Setianing Tias. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Aso. Sekarang mengajar di kelas 9. Dan saya merupakan duta rumah belajar, sahabat rumah belajar, bukan duta rumah belajar, sahabat rumah belajar tahun 2022. Saya coba screen. Mohon maaf Bu. Ini yang di sini.
Bisa ya, coba. Oh, jaringan. Mudah-mudahan bisa. Ya, jaringannya Bu. Mudah-mudahan jaringannya bisa diajak. Ini. Udah kelihatan belum ya? Belum ada Bu. Udah kelihatan Belum, belum Ibu. nih? Belum ada, Bu. Belum. Ya, dicoba Microsoft-nya, lagi mudah-mudahan bisa. Belum ada, Bu. Saya sudah kelihatan? Ya, Iya, kelihatan. Iya. Loading, Ibu, loading. Oke. Loading. Izinkan saya mempresentasikan mengenai apa itu rumah belajar. Tadi dari Pak Khairul Anam, juga Ibu Minarti, terima kasih sudah memberikan sedikit kesempatan untuk saya membagi pengetahuan saya mengenai rumah belajar. Apa itu portal rumah belajar? Ya, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, rumah belajar itu merupakan suatu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas. Rumah belajar ditentukan untuk siswa, guru, dan juga masyarakat luas. Linknya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Ya, jadi link dari rumah belajar adalah http://belajar.kemdikbud.go.id. Nah, rumah belajar merupakan suatu layanan pembelajaran yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan atau Pustekkom yang sekarang dikenal sebagai Pusat Data dan Informasi atau disingkat dengan Pusdatin. Isinya merupakan aneka sumber belajar, pembelajaran online atau kelas maya, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau diklat online. Ringan, ampun dah. Nah, mengapa rumah belajar? Rumah belajar merupakan quick wins atau reformasi birokrasi pelayanan pembelajaran untuk semua kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kemudian mempunyai model pembelajaran terintegrasi dan model pembelajaran belajar di mana saja, kapan saja,
dengan siapa saja atau lifelong learning. Mempunyai pembelajaran menarik, inovatif, dan berkelanjutan. Nah, manfaat dari rumah belajar adalah pertama, sebagai sarana dan tempat menyediakan aneka sumber belajar, kemudian kedua sebagai sarana pembelajaran melalui pembelajaran maya dan kelas maya. Sebagai ketiga sebagai sarana informasi, komunikasi dan kolaborasi, dan yang keempat sebagai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke. Kemudian Iya, Ibu Dwi. Sepertinya beliau terlempar ya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai beliau masuk dalam room kembali.
Iya, Bapak dan Ibu, sambil kita menunggu Ibu Dwi masuk kembali. Jadi, untuk portal rumah belajar, saya yakin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya, bahwa portal rumah belajar itu adalah sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, kemudian oleh guru dengan berbagai fitur yang disediakan di dalamnya. Ada berbagai fitur Bapak dan Ibu yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas seperti sumber belajar, kemudian ada buku sekolah elektronik atau BSE yang biasa dikenal dengan BSE, kemudian ada juga bank soal, kelas maya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendownload aplikasi tersebut di Play Store, rumah belajar. Maka nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Bisa juga pada saat Bapak dan Ibu kesulitan untuk membuat soal, mengambil soal di dalam portal tersebut, kemudian dibagikan kepada peserta didik, baik offline ataupun online pun bisa. Jadi kalau online sudah pasti harus membutuhkan kuota data. Jika offline berarti Bapak dan Ibu harus mendownload terlebih dahulu, kemudian menggandakan dan membagikan ke peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya Bu Dwi belum bisa masuk kembali ke dalam room kita. Setelah sesi berbagi praktik ini selesai, nanti akan ada sesi serba-serbi. Jadi kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Dengan raise hand terlebih dahulu Bapak dan Ibu, siapa yang cepat dia yang dapat, gitu ya. Nanti cepat-cepatan yang mau bertanya. Kemudian saya berharap dibatasi dulu. Jadi untuk sesi pertama saya berikan 3 pertanyaan. Bukan 3 penanya tetapi 3 pertanyaan. Jika ternyata 1 orang yang bertanya ternyata ada 3, berarti saya cukupkan dulu sampai akan dibuka sesi yang kedua. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi pertanyaan di sini bisa ditujukan kepada SRB kita, sahabat rumah belajar kita, 2 narasumber tersebut. Bisa juga kalau mau mencari tips dan triks yang akan ditujukan kepada duta rumah belajar kita, kepada Bu Minarti juga boleh, ataupun kepada Pak Khairul Anam juga boleh, atau mau bertanya juga ke keynote speaker kita yang keren tadi yang sudah membuka acara, Bu Minarsi juga dipersilahkan. Jadi dimonggokan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ya. Sepertinya sekarang sudah pukul 20 lebih 24 menit, sudah hampir setengah 9. Sepertinya Ibu Dwi sudah tidak masuk room lagi. Bagaimana Ibu narasumber? Langsung ke sesi serba-serbi atau masih menunggu? Iya, dilanjutkan sesi berikutnya saja. Kalau Bu Dwi-nya kayaknya sudah nggak bisa masuk, dia terkendala signal. Signal di bagian Arso sana lebih parah mungkin dibandingkan dengan kita. Padahal saya merasa bahwa signal di tempatku juga amburadul ini. Makanya tadi keluar masuk. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada sesi serba-serbi atau tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Jika malu bertanya boleh di kolom chat. Kami persilakan untuk sesi pertama 3 pertanyaan. Boleh ditujukan kepada narasumber kita atau kepada keynote speaker kita. Ya, disilakan Bapak dan Ibu. Iya, sudah ada 1 guru yang telah raise hand, Ibu Siti Daryati, disilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Yeni Tri selaku narasumber. Yang saya mau tanyakan di sini, saya tertarik dengan mengikuti lomba guru pembatik terus kemudian ada level-level, terus bagaimana cara untuk kita mendapat, apakah melalui SIM PKB atau gimana?
Terus untuk mendapatkan link setiap tahunnya itu caranya seperti apa? Itu saja mungkin dari saya, dan terima kasih. Iya, terima kasih pada Bu Guru Siti Daryati yang sudah mengajukan pertanyaan yang langsung ditujukan kepada narasumber kita yang pertama. Untuk mempermudah, jadi Bapak dan Ibu, saya langsung persilakan kepada Bu narasumber untuk memberikan tanggapan berdasarkan pertanyaan dari Bu Siti Daryati tadi. Beliau ini tertarik dengan pembatik. Nah, yang beliau tanyakan itu bagaimana cara mendaftarnya, kemudian dan bagaimana cara untuk mendapatkan link-link tersebut. Ya, disilakan kepada Mem Yeni untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Bu Fajar atas pertanyaannya Bu Siti ya. Cukup mudah Bu Siti kalau mau mendaftar, Ibu tinggal masuk saja di websitenya Rumah Belajar yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian di situ ada bagian-bagian yang ada di situ, banyak sekali perlombaan-perlombaan dan sebagainya. Silakan Ibu klik di bagian pembatik seperti itu, atau langsung saja pembatik.belajar.go.id seperti itu. Silakan Ibu untuk mencobanya. Mungkin tahun depan dan Bapak Ibu yang lain silakan. Jadi yang website utamanya adalah belajar.kemdikbud.go.id. Seperti itu ya. Jadi websitenya website portal Rumah Belajar. Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana pada Bu Izin Siti? Bu Fajar, Tanggapan dari narasumber yang sudah diberikan Bu Yeni, atau izin. perlu tambahan lagi? Oh, sudah cukup. Mungkin Ya, silakan. coba untuk Minarti. Silakan Bu. Suara saya terdengar. Narasumber kita. Oh, Bu Minarti. Oh, boleh saya ikut melengkapi ya Bu ya? Boleh, silakan Ibu. Tidak terlalu kelihatan, Silakan, Bu. masih di rumah sakit Ibu. Mohon maaf. Oh iya Ibu. Tapi Iya. tidak apa-apa ya. Tidak mengurangi rasa semangat saya bersama Bu Yeni. Saya itu selalu kalau ada waktu, kalau bisa saya selalu setiap tahunnya itu selalu bersama dengan sahabat Rumah Belajar. Kalau ada sinyal ya. Jadi kalau membersamai di level 4 pasti saya bagaikan saya ini seorang ibu. Jadi anak-anak saya tetap dampingi seperti itu. Jadi izin saya sedikit melengkapi dari jawaban Bu Yeni tadi, izin share screen ya Bu ya. Iya, silakan Ibu. Menjawab pertanyaan dari Bu Siti Daryati. Iya, Bu Siti. Saya apakah sudah kelihatan? Ya, sudah Ibu sedang loading. Sudah ya. Sudah Ibu. Ya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mengikuti pembatik di tahun yang akan datang, ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, alamatnya bisa kalau Bapak Ibu dari Google kemudian ketik pembatik ya, di sini akan diarahkan ke alamat webnya ya, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Di sini kemudian diklik. Saya sekalian simulasi nih ya Bu Yeni ya. Silakan Ibu. Sekaligus membantu tadi ya Bunda Yeni sebagai pemateri. Di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa login di sini. Kalau sudah memiliki akun berarti langsung masuk ke akunnya masing-masing. Kalau belum berarti buat akun. Seperti itu. Dan untuk pembatik itu sendiri ya, pembatik itu tadi ya alamatnya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Apakah kelihatan? Kelihatan ya? Siap, kelihatan Bu. Ya. Kelihatan Ibu. Ya. Kelihatan ya. Jadi di sini ya Bapak Ibu, nanti pembatik itu biasanya akan dimulai di bulan-bulan Maret sepertinya itu sudah mulai seperti itu. Kemudian ada e-leveling karena ini
dari pembatik itu mengadopsi dari kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK-nya dari guru UNESCO ya. Jadi di sini ada 4 e-leveling ya. Yang pertama level 1 adalah level literasi, kemudian level 2-nya implementasi TIK, level 3-nya adalah level kreasi TIK, level 4-nya adalah peningkatan kompetensi berbagi dan berkolaborasi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya ya. Jadi kayak orang bukan main game ya Bu ya. Jadi kalau kita ikut pembatik itu harus lolos dulu level 1. Kalau level 1 sudah lolos berarti bisa lanjut level 2, level 2 sudah lolos bisa lanjut level 3, level 3 bisa lolos baru ke level 4. Level 4 ini sudah kulminasinya, tapi nanti dipilih 5 besar per provinsi untuk 5 terbaik untuk proses pewawancara. Kalau untuk level 4 sendiri itu 30 besar. Kemudian apa yang didapatkan ya, selain ilmu ya, ilmu tentang pembelajaran berbasis TIK, Bapak Ibu juga dapat sertifikat berskala nasional per e-levelnya atau per levelnya seperti itu. Dan juga berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Kalau dulu nanti kita ini sudah jadi duta teknologi untuk 2022 seperti itu. Ya, duta teknologi jadi semua yang produk dari Kemendikbud baik karena kemarin baru saja dilantik ini Bu Yeni, Bu Minarsih, jadi Bu Fajar. Jadi baru saja dilantik kemarin itu ada Balai Pengembangan Platform Digital untuk Kemendikbud, di bawahnya Pusdatin begitu. Jadi nanti semua platform bergabung di situ, termasuk Merdeka Mengajar, kemudian pemanfaatan platform rumah belajar dan semua yang akan dikembangkan oleh Kemendikbud nanti ada di bawah balai seperti itu. Dan kemudian Bu Minarti selama ini sebagai duta tugasnya apa saja sih? Ya, Bapak Ibu ya sekalian sharing ya. Kalau Bu Minarsih mungkin sebagai Ketua IGI apa sih tugasnya? Kalau Bu Minarsih sama Bu Minarti sama-sama tugasnya sama-sama berkolaborasi dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk berbagi dan berkolaborasi di komunitas-komunitas. Yang jelas Bu Minarti ini kan bukan orang pinter, tapi kalau kita punya sedikit ilmu, tapi dibagi dan bermanfaat untuk orang banyak, tentunya itu lebih bagus daripada kita punya ilmu tapi disembunyikan ya Bu Minarsih ya. Mohon maaf Ibu. Iya, jadi pada prinsipnya kalau saya ya Bapak Ibu, saya guru SD, walaupun saya lama jadi guru honor, tapi saya tidak berkecil hati dan saya tetap menjadi guru yang bersemangat dan apa yang dipercayakan oleh Kemendikbud karena DRB itu, Duta Rumah Belajar itu adalah kepanjangan tangan dari Pusdatin Kemendikbud. Jadi semua program dari Pusdatin Kemendikbud, dari Kemendikbud sebuah yang kita yang di daerah itu yang paling tidak dilibatkan seperti itu. Mungkin saya beberapa kali ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah Sekamto, kok Bu Minarti kenal ya beberapa kali ketika ada bantuan bos afirmasi dan bos kinerja kayaknya saya mendampingi SMA Sekamto
di PSMA, dan kemudian setiap tahunnya di pelatihan TIK, baik itu dari Direktorat SD, SMP maupun Direktorat SMA dan SMK, kami selalu dilibatkan karena kami adalah orang-orang yang ada di daerah seperti itu. Dan tentunya selain kita punya komunitas yang bermanfaat, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Kelihatannya seperti itu ya Bu Minarce ya. Jadi begitulah Bapak Ibu menurut saya. Jadi kalau ke depannya Bapak Ibu mau mengikuti pembatik, silahkan Bapak Ibu mendaftar saja ya di alamatnya tadi ya, di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id atau langsung link dari di portal Rumah Belajar karena sekarang sudah single sign on seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fajar, terima kasih Bu Yeni, terima kasih Bu Setianingsih. Ini guru-guru luar biasa ini. Sinyalnya putus-putus tapi tetap semangat walaupun malam-malam ini ya. Ya, terima Sampai kasih. saya tadi baring-baring sampai saya mau bangun ini. Ya, saya. Ya, terima kasih banyak Bu Minarti. Wah, luar biasa, sudah anggapannya luar biasa dan mendetail. Saya berharap teman-teman semua di sini tidak kebingungan lagi bagaimana cara untuk mendaftar pembatik tahun 2023 nanti. Ya, baik Bapak dan Ibu, di sinilah hadir narasumber kita yang kedua. Bagaimana Bu Dwi, masih mau melanjutkan kembali materi yang sempat tercancel? Ya, halo Ibu Dwi. Kayaknya Ya, Ibu Dwi mendengar suara saya? Waktunya enggak cukup, masih cukup Bu. Mendengar, tapi jaringan di sini, aduh ampun deh. Terlempar terus. Ampun deh. Sebagian besar sudah tadi dijelaskan sama Ibu Minarti. Terima kasih Bu Minarti. Ya, kalau masih ada materi yang esensial yang perlu untuk disampaikan kepada kami, silakan Ibu. Terima kasih banget. Aduh, di sini terlempar lagi. Sepertinya tidak bisa ya. Beliau signalnya memang sedang bermasalah. Kami lanjut saja Bapak Ibu ya, Ibu Dwi. Terlempar terus Bu. Lanjut aja Ibu, lanjut aja. Iya. Ini betul-betul jaringan nggak bisa bersahabat di sini. Betul. Kalau masalah jaringan itu memang sesuatu yang tidak kita sengaja, Ibu ya. Karena tadi di awal sebelum kita mulai juga saya sudah terlempar mungkin sudah sampai ke 5 kali. Tapi alhamdulillah semakin malam malah semakin lancar ini sepertinya. Baik, Bapak dan Ibu, kita masih masuk pada sesi tanya jawab. Silakan yang mau ada unek-unek, mau menanyakan sesuatu kepada narasumber kita atau kepada DRB andalan kita, bisa juga kepada keynote speaker, ketua IGI, mungkin ada yang mau bertanya bagaimana cara mendaftar menjadi anggota IGI. Disilakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yuni. Iya, izin bertanya. Saya Yuni dari guru SMP Negeri 1. Saya pernah membuka PMM yang modul ajar. Itu ternyata di situ tidak semua mapel ada ya Bu ya? Atau memang belum terisi atau bagaimana ya? Terima kasih, mungkin itu pertanyaan saya. Iya, siap Ibu. Ya, jadi pertanyaan di sini tentang modul ajar yang di dalam PMM Bu ya, yang belum tersedia.
Mungkin Ibu mengajar mata pelajaran biologi, IPA, kemudian di dalam platform tersebut ternyata belum tersedia. Ya, kami silakan kepada narasumber kami untuk memberikan tanggapan pertanyaan dari Ibu Yuni Setiawati. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Apa kabar Bu Yuni? Salam jumpa, ini sudah bertahun-tahun saya pernah bersama-sama dengan Bu Yuni, sekarang ketemu lagi di room chat ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Yuni tentang kenapa saya ketika mau mendownload modul di fitur perangkat ajar di PMM kok belum ada. Sepemahaman saya bahwa fitur-fitur yang ada di PMM ini ditujukan untuk penerapan kurikulum merdeka. Kemudian modul-modul ajar kurikulum merdeka itu baru berjalan sekitar ini tahun kedua ya Bapak Ibu. Seperti contohnya di sekolah kami SMA Negeri 2 Skanto sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi tahun ini 2022-2023 itu adalah tahun kedua kami menerapkan kurikulum atau kurikulum merdeka. Jadi modul-modul yang di situ jelas belum lengkap karena ini baru tahun kedua. Berarti modulnya masih mungkin kalau di SMA atau di fase E itu yang ada adalah modul untuk kelas 10 atau fase E, kemudian ditambah lagi untuk tahun ini ditambah dengan modul fase F1 atau kelas 11. Sedangkan untuk modul fase F2 atau kelas 12-nya mungkin beberapa belum tersedia, seperti itu. Seperti halnya juga di SMP, jenjang SMP yaitu fase D, mungkin yang tersedia baru kelas 7 dan mungkin yang tahun kedua ini kelas 8, mungkin kelas 9-nya belum tersedia. Seperti itu mungkin Bapak Ibu DRB mungkin bisa menambahkan informasinya, silakan. Terima kasih. Ya, Bu Yuni bagaimana dengan tanggapan dari narasumber kita? Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin karena masih bisa dikatakan masih belum genap 2 tahun ya, kita Ya, betul. Maklum lah, karena ada beberapa teman yang menanyakan, ini Bu Yuni kenapa kok tidak ada seni budaya, kenapa kok tidak ada ini, kenapa tidak ada itu. Oh ya, mungkin ini belum tersedia karena kan itu bisa dikatakan berbagi juga kan. Ketika sekolah penggerak sudah membuat modul ajar, bisa dibagikan di PMM situ. Mungkin dari beberapa sekolah yang sudah ikut kurikulum, sudah IKM, mungkin belum berbagi di dalam PMM itu kah? Mungkin begitu ya. Jadi sehingga tidak tersediaan itu belum ada. Jadi ya, Ya, Ibu. kita maklum sudah. Izin Terima Bu, kasih. sambil melengkapi ya Bu ya untuk. Iya, silakan Bu Minarti. Duh, Masya Allah. Minum dulu Bu. Ini bukan memang orang kalau kecapean begitu ya Bu, bukan Iya, Ibu. kecapean ini jadi sabar deh, jangan dinyalakan Mama. Ini untuk platform Merdeka Mengajar ya, Bapak Ibu, di sini setiap tahunnya mengalami penyempurnaan atau pengembangan. Dan kemudian untuk IKM sendiri itu kan baru dikembangkan atau diuji coba ya di beberapa kelas begitu ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Betul. Kalau saya punya kabupaten sendiri Bu Yeni, bukan tidak ada sekolah penggeraknya, jadi saya hanya memantau dan mendengarkan ketika ada mengikuti perkembangan untuk di webinar-webinar begitu. Jadi di perkuliahan umum kemarin ya, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, Bu Yeni, Bu Dwi ya, kalau masih ingat tim pengembang PMM ya, termasuk Mbak Nisa ya, Mbak Nisa dan kawan-kawan itu mengatakan bahkan penyempurnaan versi PMM pun
ada ya Bapak Ibu ya, karena IKM itu baru diuji cobakan kalau di SD, karena saya guru SD tahunnya itu hanya di kelas 1 dan kelas 4. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Iya, Namanya Bu. kalau kami kemarin disampaikan sama tim pengembang bahwa suatu kurikulum itu diuji cobakan pasti diuji coba di kelas rendah atau di kelas tinggi kalau untuk SD. Kalau untuk SMP, SMA itu pun pasti ada beberapa kelas yang jadi sasaran dulu sebagai uji coba. Makanya untuk kelas-kelas yang lain dan mapel yang lain, kenapa belum ada? Ya karena masih dalam taraf pengembangan. Begitu. Walaupun sudah ada cikal bakalnya modul-modul yang akan ditaruh atau diupload di situ, tapi harus mengalami masa kurasi seperti itu. Jadi harus dikurasi dulu ini modul yang mau di-upload di PMM itu layak atau tidak. Kemudian kayak praktik baik ya Bu, contohnya ya. Di situ kan ada video pembelajaran praktik baik dan tidak itu kan mengapa di sharing praktik baik kok taruhlah misalnya Bu Fajar sudah upload videonya di situ sudah ada 2 minggu, 3 minggu kok nggak muncul-muncul di PMM. Kenapa seperti itu? Ya karena harus mengalami masa kurasi dulu Bapak Ibu. Layak tidak untuk ditayangkan, dinikmati oleh khalayak ramai atau Bapak Ibu yang lain layak atau tidak, atau mengandung unsur sara tidak, mengandung unsur yang bisa memprovokasi atau tidak, seperti itu. Jadi untuk proses penyempurnaan dari seluruh modul ya, baik itu dari SD, SMP, PAUD maupun SMA, SMK itu pasti akan mengalami upgrade setiap harinya, bahkan dari yang semula mungkin di tahun-tahun pertama kalau Bapak Ibu ingat PMM itu mungkin dari perangkat ajar itu cuma hanya ada ratusan, sekarang sudah puluh ribuan kalau Bapak Ibu lihat. Video berbagi pun seperti itu. Itu yang menjadi disampaikan di perkuliahan umum itu bahwa PMM mengalami pembaharuan dan perkembangan di setiap hari atau setiap detiknya seperti itu. Bahkan versinya sekarang kalau Bapak Ibu dulu sudah update, saya itu terakhir update itu versi terbaru di 2.0.0. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat di PMM-nya Bapak Ibu yang diinstal di HP versi berapa itu lihat pasti ada update-annya dan isinya kalau setiap update itu isinya akan nambah satu ini lagi, satu layanan lagi pasti seperti itu, satu atau 2 layanan lagi seperti itu. Mungkin untuk melengkapi begitu nih Bu Yeni Tri, Bu Dwi, Bu Fajar. Ya, terima kasih Bu Minarti, luar biasa ini ilmunya Bu Minarti sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita di luar dari jangkauan Ibu. Iya benar, sebenarnya ini juga pertanyaan yang mengganjal di saya Ibu. Karena selama ini kan banyak sekali guru-guru itu yang sekedar upload tanpa ada proses kurasi ya. Nah, sementara kita ini yang masih awam yang pengen tahu gimana sih sebenarnya membuat modul ajar. Contoh praktik baik itu seperti apa. Nah, kalau kita tidak bisa untuk memilih dan memilah, otomatis apapun yang terupload dalam PMM itu akan kita ikutin. Nah, itu entah benar atau salah. Ya, tapi kalau sekarang sudah ada versi terbaru dan akan ada proses kurasi, itu mungkin akan lebih baik juga. Setidaknya apapun yang saya upload, seandainya itu memang tidak pantas untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain, berarti tidak akan ada atau tidak nongol di dalam PMM tersebut. Begitu ya Ibu ya, Bu Minarti? Iya, betul sekali Bu. Iya. Jadi yang dirasa tidak
tidak memenuhi kriteria, maka akan disimpan, bukan berarti jadi spam ya. Oh, iya. Jadi catatan tersendiri untuk pengembang dari PMM begitu. Karena kalau Bapak Ibu ingat ya, ada beberapa mungkin 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu ya, ada beberapa teman-teman Bapak Ibu guru yang diundang ke pelatihan untuk pengembangan video, pengembangan perangkat ajar, bahkan yang komunitas-komunitas itu diundang waktu itu kayaknya pelaksanaannya di Bali untuk bukan sekedar ya, untuk pengembangan dari PMM itu sendiri seperti apa nanti ke depannya dan bagaimana nanti supaya bisa mendukung pengembangan dari PMM itu sendiri. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kami semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk sesi pertama sudah 2 penanya, masih ada 1 penanya lagi. Disilakan Bapak dan Ibu. Jika malu-malu boleh di chat room. Kemudian kami ingatkan kembali, sudah kami share absensi Bapak dan Ibu ya, silakan untuk diisi. Sudah ada di chat room. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan yang mau bertanya, mumpung kita masih ada dalam ruangan ini. Sepertinya sudah jelas semua ini ya, materi yang sudah diberikan oleh 2 narasumber kita. Baiklah Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akan tutup kegiatan webinar untuk malam hari ini. Sebelum penutupan, saya persilakan kepada salah satu narasumber kami untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Bu Fajar atas kesempatannya. Jadi saya akan memberikan closing statement terkait dengan platform Merdeka Mengajar yang sudah saya paparkan tadi. Jadi platform Merdeka Mengajar itu adalah platform teknologi yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk menjadikan teman sebagai teman bagi guru, kepala sekolah, dalam kegiatan belajar mengajar, berkarya dan juga dibuat sebagai penunjang kurikulum merdeka agar dapat membantu guru tersebut mendapatkan referensi, inspirasi dan pemahaman terkait kurikulum merdeka. Seperti itu Bu Fajar. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Mimi sudah memberikan closing statement. Jadi Bapak dan Ibu, di sini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi praktik baik di malam hari ini. Sangat luar biasa dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Kemudian kami pun mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker kita, Ibu Minarsi MPD, Ketua ID Kabupaten Kerom, juga kepada Bapak Khairul Anam, DRB Provinsi Papua tahun 2021, dan tak lupa kepada Ibu Minarti tersayang, semoga cepat sembuh Ibu. Beliau adalah DRB Provinsi Papua tahun 2018. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru hebat, Bapak dan Ibu Guru hebat yang telah meluangkan waktu hingga pukul 20.55 tetap stay ya, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar untuk malam ini. Sebelum saya menutup Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan pantun ya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk semuanya.
marilah kita sama-sama mengucapkan syukur atas nikmat yang sudah diberikan. Dan pada malam hari ini kita memberikan aplaus untuk kita semua, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Saya di sini sebagai host ataupun moderator mengucapkan permohonan maaf jika dari awal penyampaian sampai akhir penutupan malam hari ini ada perkataan atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. Sukses wabarakatuh. selamanya. Terima kasih Bu Minar. dan semuanya. Pak Koirul Terima mana? kasih. Pak Koirul sudah keluar ya. Hari ini. Kita selalu tetap Oh semangat. iya Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya selamat beristirahat Sumber semuanya. Bapak semua. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih. Selamat malam, Mas Fahmi. Ini masih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu tahun depan yang mau daftar kuliah nanti kalau butuh informasi bisa japri ya. Oh siap Ibu, siap. Siap. Nanti Siapa saya minta tahu Bu nomornya di Pak Minarsi Koirul nih. mau S3. Oh iya Ibu, mohon izin tadi saya lupa, mungkin ini info terakhir untuk IGI itu ada kerjasama beasiswa untuk putra-putra anggota IGI. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan IGI, mari bergabung untuk masa depan. Wah. Gitu Kalian promosi ini luar biasa Ibu. Ya, siap Iya, siap, gabung. Ibu. Siap. Iya. Saya sudah gabung, Ibu, Mem. Saya sudah gabung lama live ya. dulu. Ya, Terima kasih Bu sukses Minarti. Bapak Ibu ya. Nggih. Terima kasih. Mohon izin Iya, izin live ya. Sukses. Mem, terima kasih. Terima kasih Pak Koirul dan semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, terima kasih semuanya. Bu Tias, makasih. Makasih Bu Yeni. Bu Fajar. Ya, terima kasih semuanya. Mantap. Sip. Bu Fajar sudah keluar. Ayo, saya tutup ya Bu semuanya, Bapak Ibu.